Pakistan, bukan bayi kakak ya? Anak saya kandung. Ini bapaknya kemana? Udah mati, saya udah anggap mati lah. Berarti bukan nikah resmi. Udah nikah siri. Nikah siri saja. Cinta setelah menikah itu namanya nafsu. Ini perhatian buat para mbak-mbak TKW ya, khususnya yang ada di Malaysia. Banyak banget ya berkeliaran itu. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari ini sangatlah viral sekali seorang TKW yang mengemis di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, dan membawa bayi. Konon katanya kronologinya dia itu dari kampung merantau ke Malaysia, niat yang pertama itu bekerja. Namun sampai di sini dia lari dari majikan karena ada masalah dan akhirnya kawin dengan orang Pakistan. Karena videonya ini sudah meluas di mana-mana, viral di mana-mana, hingga di Indonesia, di kampung halamannya seorang TKW itu sendiri, dan akhirnya ada yang menanggapi dan juga memberi nasihat. Ya, nasihatnya itu seperti apa? Oke, geng, jom kita saksikan bersama-sama. Oh, Pakistan, bukan bayi kakak ya? Anak saya kandung. Terus bapaknya mana? Udah mati. Orang Indonesia mana, Kak? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kenapa nggak pulang aja? Kenapa malah ngemis di sini? Maunya, tapi duitnya tak ada. Udah berapa lama, Kak, di Malaysia? Saya sini. Saya sudah 9 tahun. 9 tahun. Terus kok bisa bapaknya pergi gimana? Ikutin saya. Terus makan hari-harinya dari minta-minta kalau malam gini? Iyalah, ini cari bilik, beli susu, beli pampers. Tiap hari gitu? Kadang saya Ini bapaknya kemana? udah mati, saya udah anggap mati lah. Berarti bukan nikah resmi? Udah nikah siri. Nikah siri saja. Cinta setelah menikah itu namanya nafsu. Ngerti nggak? Nah, kayak video yang tadi itu ya adalah salah satu korban daripada yang selalu saya bilang kolor ijo mano ireng gitu. Ya itulah korban-korban di mana ya, di negara mana dia di Malaysia. Dia dari rumah niatnya bekerja menjadi seorang TKW, sesampainya sana dia kabur dari majikan. Udah itu dia ketemu sama seorang lelaki yang sama-sama ibaratnya kuli. Habis itu dia menikah sirih kononnya, lepas itu mempunyai anak, dan akhirnya setelah mempunyai anak ditinggal dan akhirnya dia mengemis di jalanan. Kalau kayak gini mau dibilang kasihan ya gimana? Mau dibilang nggak kasihan? Aku nggak kasihan sama ibunya sih, malah lebih kasihannya ke anaknya gitu, ke bayinya gitu. Kenapa kalian itu aku selalu berkuar-kuar ya? Tolonglah jaga harga diri Anda. Jangan sembarangan buka selangkangan sama orang-orang yang terlihat ganteng, hidungnya mancung, terlihat menggairahkan. Ya, kita tuh harus ingat sama tujuan awal, niatnya apa? Keluar negeri itu niatnya cari duit, ya udah cari duit gitu. Kalau mau pacaran ya pacaran, nggak masalah lah ya, hiburan. Tapi itulah jangan sampai seperti itu ya, karena mereka itu sangat pinter, sangat pandai merayu, mengungkapkan kata-kata seolah-olah hanya dirimu yang dia cintai. Tapi kalian tuh harus sadar loh, di negaranya itu wanita-wanitanya tuh cantik-cantik banget gitu. Lah kita orang Indonesia yang wajahnya pas-pasan begini terus mengharap menjadi istrinya itu ibaratnya ya 100:1 ya. Kalau yang nemu yang benar-benar jodoh, yang benar-benar baik itu 100:1. Kalau kamu cuman ketemu sama-sama kuli, kamu dari Indonesia pergi ke Malaysia bekerja, dia dari negaranya pergi ke Malaysia juga bekerja. Dia tuh berpikir tuh kamu itu cuman buat tempat pembuangan alias WC umum. Jadi nggak usah kebaperan gitu loh, harus pintar sedikit. Nggak apa-apa berpacaran, tapi jangan berekspektasi tinggi sampai begitu. Kebanyakan ini bukan 1-2 kasus seperti ini ya, banyak banget perempuan-perempuan Indonesia yang kenal sama mereka, hamil, punya anak, ditinggal.
Tapi ketika kita sesama Indonesia selalu menasehati, jangan begini, jangan begitu, mereka selalu bilang nggak mampu ya. Iri bilang bos, selalu bilang begitu. Ya, ini perhatian buat para mbak-mbak TKW ya, khususnya yang ada di Malaysia. Banyak banget ya berkeliaran itu. Jangan terguncang hati kalian, jangan kebaperan dengan orang-orang yang hidungnya mancung, ganteng, matanya coklat. Nggak apa-apa kalau sekedar pacaran. Kalau memang serius, panggil dia pergi ke negara kita, seriusin kita di negara kita, nikah secara negara aja. Mantap, dan setuju banget sarannya dari mbaknya itu. Tapi kalau menurut saya, kalau dibilang menasehati, ya setengah menyindir gitu ya, menurut saya loh ya. Tapi ya setiap orang itu beda. Tapi bagus, saya bagus. Itu sangatlah mewakili para semua TKW yang ada di sini. Semua bisa menonton video ini dan bisa termotivasi lah, biar nggak terlalu tergoda sama omongan mulutnya manisnya para lelaki. Sebenarnya nggak cuma dari Pakistan saja, geng, korbannya di sini pun banyak sekali. Karena saya pun sekarang juga ada di Malaysia ya. Ada yang sama-sama orang Indonesia, ada yang dengan orang Melayu, orang China, dan orang mana-mana. Sebenarnya banyak. Cuman mbaknya ini saja yang salah satunya yang bisa tertangkap oleh kamera. Dan yang lain-lainnya itu sangatlah dirahasiakan. Tapi ya itulah, geng, nasibnya. Sebenarnya itu semuanya itu tergantung kita sendiri ya. Salah kita sendiri. Di awal itu kerjanya bagaimana dan kenapa itu dia lari dari majikan. Kan masih ada kerajaan, masih ada pemerintah, misal pun disiksa atau nggak digaji, itu kan kalau Anda masuknya secara resmi, itu bisa diadukan, geng, ke KJRI atau kedutaan di Malaysia ya. Semua negara itu mempunyai aturan sendiri-sendiri. Dan kalau akhirnya itu Anda memutuskan untuk mencari pasangan lain, dan Anda itu gimana ya, itu malah bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Menurut saya seperti itu. Nah, video selanjutnya nanti seperti apa, jom langsung kita sambung lagi, geng. Kita luar negara ya gitu, akhirnya kalau cinta luar negara cari yang kaya, ajak pulang ke Indo baru cerdas. Bener banget. Kalau mau cinta sama lain negara ya, ibaratnya kita kerja ke luar negeri, terus ketemu sama orang luar negeri juga, ya ajak ke Indonesia, nikah secara resmi, secara negara, insya Allah bahagia. Tapi kalau kalian ya sama-sama kerja di luar negeri terus cuma nikah sirih, ini udah 99,9%. Udah pasti ujung-ujungnya kalian ditinggal. Udah pasti. Paling bertahan ya 3, 4, 5 tahun. Habis itu apa? Dia pulang ke negaranya. Kamu merana, sakit hati. Ini mohon maaf ya, bukannya saya sok munafik atau apa. Nggak ada yang melarang kalian itu memiliki kekasih, memiliki janu, memiliki cinta, memiliki boyfriend. Itu nggak ada yang melarang. Itu hak kalian ya, hak kalian. Yang saya tegaskan di sini adalah kalian sebagai perempuan Indonesia, bawalah martabat Anda sebagai perempuan Indonesia. Jangan sampai orang-orang luar negara, apalagi orang-orang yang berbangsa itu menganggap perempuan Indonesia itu cuma diiming-imingi duit gitu ya, diiming-imingi duit, dikasih hadiah ini itu, dirayu 1-2 kali langsung mau gitu ya. Ingat tujuannya awal cari duit gitu. Nggak ada yang salah dan nggak ada masalah kalau memang itu jodoh kalian dan sampai menikah negara, sampai resmi, ikut bahagia, ikut senang. Kalian bisa nikah sama orang luar negara secara negara. Ya banyak juga para mantan-mantan TKW yang nikah sama orang, tapi kebanyakan itu bukan orang bangsa sana, kebanyakan sama orang-orang bule Eropa gitu ya, kayak Spanyol, Prancis gitu-gitu. Kebanyakan kalau orang bule-bule yang kayak orang-orang Spanyol, Belanda, pokoknya orang-orang Eropa itu, mereka itu benar-benar kalau suka sama orang itu ditenani ya, diajak nikah secara negara. Beda ceritanya kalau kalian itu ketemu sama londo ijo. Terpaham kan londo ijo? Nah, kalau londo ijo itu, mereka itu kan datang ke negaranya, di negaranya itu tuh mereka tuh susah banget ekonominya gitu loh. Dia datang ke luar negeri buat bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya di kampung.
terus ketemu kalian juga sama dari Indonesia mencari nafkah, pengen ya hidupnya agak mapan sedikit kan. Terus ujung-ujungnya sampean dirayu-rayu, diiming-imingi, dikasih hadiah, dibilang I love you, I love you, I love you. Akhirnya sampean nikah siri gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, itu hak sampean, tapi jangan sampai setelah sampean ditinggal sampean nangis, apalagi dibuat VT. Itu sangat memalukan gitu loh. Ya kan? Nah, kalau yang cerdas paham lah. Ya begitulah geng, negara Konoha. Meskipun bukan siapa-siapa, tapi sangatlah peduli. Ya meskipun banyak sekali orang yang bilang negara Konoha itu netizennya yang ganas, tapi itu menurut saya sebuah kepedulian dan apa ya, saling memperhatikan dan juga mau menasehati, nggak cuma menghujat saja. Tapi benar sekali apa yang dikatakannya Mbak tadi ya. Misal pun benar-benar mau cari pasangan, carilah pasangan yang benar-benar, jangan mau cuma diiming-imingi duit, muka yang ganteng langsung mau, itu jangan. Dan kalau mau benar-benar serius, ya nikah secara agama, nikah secara negara, bukan hanya dengan agama gitu, geng. Semoga video ini bisa meluas sekali, viral dan didengarkan oleh para TKW dimanapun berada, bukan hanya di Malaysia saja. Semoga dengan video ini bisa menginspirasi agar kita itu bisa lebih berhati-hati dan negeri orang. Ingat, tujuan pertama itu mencari nafkah, mencari uang, bukan mencari cinta. Oke, saya Jainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.